Terima kasih, Bu. Kita ambil gambar dulu ya. Sana. Maaf ya tadi ada Ibu udah dari tadi sebetulnya di kampus ya, nggak ada bimbingan. Ini mahasiswa di rumah semua? Ya, halo. Iya, Iya, iya. ya. Iya, Ibu. Kita ambil gambar dulu, silakan Andini. Baik, Ibu. Saya mulai ya, Bu. Ya. Pertama, satu, dua, tiga. Dua. Sudah, Ibu. Baik. Ya, kita hari ini akan membahas tentang apa value chain ya, value chain dan value nilai-nilai ya, nilai-nilai di dalam ekonomi digital ya. Benar nggak, Andini? Di laman kemarin terakhir topiknya apa? Itu jasa digital. Jasa ya. Berarti sekarang tentang nilai-nilai ya. Sebentar, Ibu lihat dulu. Model nilai ya, model nilai dalam ekonomi digital ya. Ini ada tiga ya, itu value chain, kemudian value shop, dan satu lagi adalah value network ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, baik kita. Ini yang presentasi Ibu ya, bukan mahasiswa ya sekarang ya. Ada presentasi mahasiswa, Ibu, dari Oh, kelompok yang 3. yang itu ya, yang apa jasa digital ya? Iya. Yang review artikel, Bu. Oh gitu. Ya udah ini cepet aja ya. Nih, ini model-modelnya dalam ekonomi digital ini ada kita lihat di pendahuluannya ya. Ini berkaitan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat ya di era digitalisasi sekarang ini ya. Tidak hanya digitalisasi saja, tetapi juga perdagangan bebas ya, yang menggeser paradigma dari yang tadinya comparative advantage ya menjadi competitive advantage. Kompetitif dan komparatif, semoga paham ya yang dimaksud. Kalau konsep dari komparatif itu kan David Ricardo ya, yang sebelumnya Adam Smith itu bicara tentang absolute ya, absolute advantage, kemudian David Ricardo comparative advantage. Saat ini setelah ada perdagangan bebas ya, itu menjadi kompetitif kompetitif advantage ya. Jadi semua harus karena ada fenomena ini, semua harus memilih strategi yang paling tepat ya, yang digunakan di dalam melakukan persaingan ya, bukan persaingan sih, perdagangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Kemudian semua itu bisa dilakukan selalu secara digital ya. Nah, melalui beberapa apa namanya nilai-nilai ya, itu tadi yang disebutkan tiga tadi ya. Ini kita lihat ini ada tiga ini ya. Ini yang value shop, kemudian value chain, satu lagi adalah value network. Kita akan bahas satu-satu ya. Value chain dulu ya. Ini pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Michael Porter ya, tahun 85. Ya, ini merupakan konsep rantai nilai menyediakan suatu kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan organisasi dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam ini pertama mengalokasikan sumber daya ya, menjelaskan bagaimana suatu organisasi itu dapat mengelola pertimbangan ketika dia harus mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, menciptakan perbedaan atau diferensiasi. Ini umum, kalau chain itu umum ya. Yang kedua ada pertama adalah mengalokasikan sumber daya. Sumber daya tidak hanya manusia saja, tetapi juga
sumber daya yang lain ya, jadi hanya manusia aja, ada modal, ada alam ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur biaya-biaya secara efektif. Ya, tiga itu yang akan dilakukan di dalam konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Nah, oleh karena itu, value chain itu merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau kemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Itu semangatnya seperti itu ya. Jadi mengalokasikan sumber daya, menciptakan perbedaan, diferensiasi. Kalau itu produk misalnya Unilever misalnya, Unilever itu apa namanya, ketika dia membuat sampo ya, maka dia beda dua ya. Jadi ada sampo yang untuk kelas menengah ke bawah dan mungkin ada yang kelas ke atas misalnya. Atau eh, eh, ini yang mengambil mengambil apa namanya, mengambil keputusan misalnya dia akan memproduksi di luar bisnis awalnya, inisial bisnisnya ya. Bisnis awal misalnya dia sabun, tapi kemudian dia juga berusaha di bidang makanan, itu banyak seperti itu ya. Jadi kayak Unilever itu kan tadinya berkaitan dengan bahan-bahan obat-obat, bukan obatan, sampo, sabun gitu ya. Kemudian dia ada juga makanan. Demikian juga misalnya Wing ya, Wing yang di Surabaya itu dia juga tadinya dari sabun ya. Kemudian sekarang juga bikin makanan, mie sedap dan seterusnya. Itu adalah produknya Wing. Jadi itu diferensiasi ya, supaya apa tujuannya itu, semua perusahaan tujuannya adalah menghasilkan keuntungan yang maksimum. Itu ya. Berikutnya. Nah, ini value analisisnya itu seperti apa ya? Itu yaitu proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi, diidentifikasi dulu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Jadi sebenarnya tidak hanya di value chain saja ya, value shop dan value network, nanti juga ada kegiatan itu, aktivitas atau kegiatan itu dibagi dua ya. Jadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, main activities ya, dan support activities itu ya, yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya dan mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Jadi tujuan daripada value chain analysis ini adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain-nya, di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biayanya. Jadi dua, ya, meningkatkan value nilai, jadi kualitas ya. Yang kedua adalah menurunkan biaya. Karena kalau biaya rendah berarti harga kan bisa rendah, jadi dia lebih kompetitif di masyarakat. Ya, nilainya meningkat, kualitasnya meningkat, itu juga kompetitif juga. Jadi dua hal itu tadi, meningkatkan value dan menurunkan biaya. Ya, penurunan biaya atau meningkatkan nilai tambah ya dapat membuat perusahaan lebih kompetitif itu ya. Berikutnya ini fase-fase tahapannya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitasnya dulu ya. Kemudian yang kedua tadi, aktivitasnya misalnya memproduksi sabun misalnya ya. Yang kemudian cost drivernya apa? Setiap aktivitas tuh cost drivernya apa? Biayanya ya, yang untuk memproduksi sabun tadi berapa biayanya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Jadi dari analisisnya bagaimana supaya jumlah modalnya atau modal yang digunakan itu bisa menghasilkan produk ya yang berkualitas atau bisa menurunkan biaya, atau kalau dengan modal tertentu yang tadinya misalnya menghasilkan 100 itu menjadi 150 ya, itu namanya keunggulan kompetitif ya, bisa lebih hemat, lebih efektif ya, lebih efisien kalau biaya efisien ya. Berikutnya, nah ini aktivitas utamanya meliputi apa saja ya. Itu dimulai dari inbound logistiknya. Jadi ketika dia membeli bahan bakunya ya, maka dia harus selektif ya dengan harga yang kualitasnya bagus, kemudian apa namanya, harganya mungkin lebih murah gitu ya. Seperti itu. Kemudian di dalam operasinya, produksinya, di dalam manufacturingnya ya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan outbound logistik ya. Jadi setelah keluar jadi barang produk itu ngapain aja, nanti di bawah dijelaskan ya. Berikutnya adalah mereka harus menjual barang dan jasa tersebut ya, kalau itu barang dan jasa ya.
Dan terakhir adalah melakukan layanan purna jual. Dari sekian ini, mana yang paling penting di dalam rangkaian ini? Ada yang bisa jawab? Mana yang paling penting? Dari tahap-tahap ini, mana yang paling penting? Kira-kira apa? Alasannya apa? Raisa, tahap mana yang paling penting saat ini? Kalau menurut saya di penjualan dan pemasarannya. Ya, betul. Ya, di penjualan dan pemasaran. Semua orang bisa punya modal besar, semua orang bisa bikin, tapi semua orang nggak bisa bisa menjual ya. Yang paling paling susah menjual ya. Jadi penjualan dan pemasaran itu penting, sangat penting ya. Karena tanpa penjualan dan pemasaran barangnya mandek ya kan. Seperti itu ya. Jadi paling penting di situ. Makanya pekerja apa namanya? Pekerja yang pemasaran ya, sales ya, itu gajinya gede ya. Karena apa? Ada insentifnya di situ, insentif penjualan ya. Kemudian ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itu meliputi infrastruktur perusahaan ya, apa saja ya, ada keuangan, perencanaan dan seterusnya, ada manajemen SDM, ada pengembangan teknologi, ada pengadaan atau procurement ya, itu beberapa aktivitas pendukung ya. Jadi yang mendukung suatu usaha itu seperti itu, minimum seperti itu ya. Infrastruktur perusahaannya, kemudian manajemen SDM-nya, kemudian pengembangan teknologinya ya, dan yang terakhir adalah pengadaannya ya. Nanti di nilai-nilai yang lain juga gitu, ada support activities-nya juga sama ya, 4 itu. Nah, ini apa itu pengertian-pengertian tadi ya? Ya, jadi yang primary activities ya, itu ada inbound logistik tadi ya, semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, mendistribusikan ya. Menerima itu masih membeli, termasuk membeli ya, mendistribusikan input internal ya, membagi-baginya masih di dalam inbound, masih belum berupa barang yang belum jadi ya, belum diproses. Itu semua masuk sebagai inbound logistik ya. Dan yang kedua adalah operation atau tadi manufacturing kalau itu pabrik ya. Kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output dan akan dijual kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah outbound logistik. Itu kegiatan ini memberikan atau mendistribusikan produk dan layanan kepada pelanggan. Ya, nanti ada kita contohkan di belakangnya. Ini apa? Memberikan, mendistribusikan produk kepada atau layanan kepada pelanggan. Ini bisa langsung di outbound logistik ini bisa langsung ke konsumen, tetapi nanti kalau itu perusahaan besar ya, biasanya tidak langsung begitu ya. Seperti misalnya penjualan Honda misalnya ya. Dia ada distributornya ada, tetapi mungkin kalau hanya distributor saja itu kurang apa ya, nggak terlalu banyak ya penjualannya ya. Jadi mungkin ada yang mitranya, reseller misalnya atau apalah gitu ya. Atau apa sih yang bekerja sama gitu ya. Itu seperti itu ya. Em, Outbound logistik ini tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga adalah marketing dan sales ya. Proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah tadi layanan purna jual atau services itu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Jadi seperti Honda motor misalnya ya. Dia ada layanan purna jual untuk apa namanya? Apa sih namanya? Kalau apa Mas? Kalau Honda itu kita meriksa tahu berkala namanya apa? Adam. Kalau kita punya kendaraan bermotor roda dua, kita periksakan ke Honda servis tuh apa saja yang kita periksakan? Ya, eh, siapa yang pakai motor? Ada nggak pakai motor? Oh, Esa, Ya, kurang tahu Bu, saya juga nggak pakai motor Bu. Hah? Saya kurang tahu Bu, saya juga nggak pakai motor. Ya, ini semester berapa sih? Semester 4 kan? Ya mungkin yang ini nih teman perempuan nih yang pakai motor. Siapa yang pakai motor? Yang ngopenin Eh, motor? Ya, biasanya tuh yang diperiksa secara berkala tiap bulannya tuh misalnya penggantian oli, terus
ngecek remnya kayak masih vakum atau enggak. Yang biasa diservis intinya, Bu. Ya iya, sisi servis itu kan ganti oli, jangka waktu berapa harus ganti kan gitu ya. Nah, itu kalau itu gunanya untuk apa? Kita kita memenuhi itu gunanya apa? Supaya kendaraan kita apa? Biar tetap awet, Bu. Biar Tahan nilainya jangka tidak panjang. jatuh. Bahkan kalau kita biarin aja nggak pernah dicuci, nggak pernah diopeni olinya ya, nanti ketika kita misalnya mau jual harganya jatuh. Nah, ini kegiatan servis ini mempertahankan nilai dari produk tersebut, ya kan? Ya kan? Coba Iya, kalau Bu. kita biarin aja nggak usah ganti oli, oh masih gampang rontok tuh kendaraannya kan gitu. Nah, itu supaya menjaga produk seperti itu ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang utama ya, atau main atau primary ya, primary activities ya. Ya, paham ya? Jadi kegiatan seperti itu. Kemudian yang pendukungnya ini kayak tadi sudah disebutkan pendukung ya. Yang sebelah kiri itu chartnya, yang sebelah kanan itu penjelasannya ya. Ini tadi infrastruktur perusahaan gitu ya. Sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti dalam pembukuan ya, akuntansinya, catatan akuntansinya, mungkin perlu lawyer gitu ya, berkaitan dengan sengketa misalnya atau apa sih ke kepemilikan perusahaan misalnya itu secara hukum ya, kemudian administrasinya, kemudian manajemennya ya itu berkaitan dengan infrastruktur perusahaan. Kemudian yang kedua tadi ada procurement ya atau pengadaan. Itu kegiatan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut untuk supaya perusahaan tersebut beroperasi. Tidak hanya pengadaan ini tidak hanya bahan baku saja ya, tapi juga tenaga kerja, tenaga manusianya mengadakan, merekrut ya. Itu merekrut ini bukan bagian dari yang tiga human resource management enggak, tapi bagian yang kedua. Sementara yang bagian ketiga itu orang yang sudah masuk di perusahaan tersebut itu di manage ya. Human resource management ini seberapa baik sebuah perusahaan merekrut ya sudah jadi dilihat seberapa baiknya ya melatih, memotivasi, memberi penghargaan dan mempertahankan para pekerjanya. Jadi penghargaan perlu di schedule dengan rupa termasuk ketika pemberian insentif di pelayanan ya tadi ya itu juga supaya apa eh, semangat ya si para pekerjanya itu untuk lebih banyak menjual misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang seberapa baik ini ya seberapa baik sebuah perusahaan merekrut tenaga kerja tadi itu dia memberikan ancang-ancang apa aturan misalnya lulusan S1 apa gitu ya bisa ini bisa itu yang merancang di bagian ketiga ini ya melatih juga bagian ketiga ya. Kemudian yang terakhir adalah yang teknologi ya. Kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi serta melindungi basis pengetahuan perusahaan ya. Jadi dengan teknologi ini apa namanya? Pengelolaan informasinya ya itu lebih bisa apa namanya ya? Cepat sampai ya, kemudian informatif dan seterusnya ya, seperti itu. Berikutnya adalah termasuk penggunaan AI ya. Ibu kemarin baca nggak di YouTube ya itu ada cerita tentang AI seluruh dunia ya banyak sekali sekarang negara mengembangkan AI masing-masing ya nanti kayaknya ada presentasi yang ini ya Mbak apa namanya yang jasa digital kemarin ya nanti kan kelihatan negara-negara mana yang dia terbuka atau tertutup ya atau keterbukanya tinggi keterbukanya rendah gitu ya itu bisa diketahui. Nah dari kemarin Ibu lihat itu ya di video itu eh, yang mengembangkan AI itu tidak hanya negara besar seperti Amerika dan Cina saja ya, tetapi juga ternyata Timur Tengah juga mengembangkan AI ya. Itu harapannya dia akan nanti akan dibeli oleh negara-negara di Timur Tengah di lingkungannya, kemudian juga di Afrika Utara gitu ya. Itu. Eh, di Eropa ya kayak Inggris ya, kemudian Prancis ya, itu juga mereka mengembangkan lokal yang mengembangkan datanya ada Amerika nggak itu nanti itu sekarang katanya cenderung tertutup seperti Cina Cina itu juga cenderung tertutup karena dia
takut informasi-informasi keluar ya. Tidak semua data diberikan untuk apa namanya penggunaan AI ini ya. Jadi kalau keterbukaannya tinggi itu semua data itu pasti akan bisa dilihat oleh AI-nya itu ya. Tapi kalau yang Cina itu enggak, Cina itu tidak memberikan semua data ya. Kalau Amerika sekarang kecenderungannya seperti itu karena dia takut dilihat oleh Cina karena kan dia tinggal dilihat apa namanya eh kelemahannya ya itu seperti nanti mungkin kalau ibu nemu lagi kemarin nggak ibu simpen ya itu kita nanti share di pas perkuliahan di ibu nggak di kantor ya mungkin di rumah nanti atau nanti setelah lebaran aja ya tentang AI ini banyak negara sekarang mengembangkan termasuk Arab Saudi ya Uni Emirat atau Arab Saudi gitu ya namanya Falcon itu punya siapa tuh Falcon ada yang tahu Bang Fat yang punyanya Arab Emirat Arab, Uni Emirat Arab atau Arab Saudi itu ya. Oh Arab Saudi karena King Abdul Aziz ya. Nah, Arab Saudi di universitas besar itu negara mensupport dana banyak ya untuk mengembangkan AI ini ya. Selanjutnya kita lihat ke apa nih? Oh udah ya ini apa namanya ringkasan dari dua di atas itu ya. Jadi ada uh, aktivitas pendukung ya jangan jangan salah menyebutkan aktivitas pendukung apa saja atau aktivitas utama apa saja ini dibalik ya yang tadi kan kita menyebutkan aktivitas utama di atas aktivitas pendukung di bawah ya tapi ini dibalik gambarnya jadi aktivitas yang supportnya yang di atas ya yang harus ada di setiap perusahaan itu ya jadi 4 tadi kemudian aktivitas yang utama yang di bawah ya seluruhnya itu digunakan dilakukan agar supaya mendapatkan laba maksimum itu biasanya kan tujuan perusahaan seperti itu ya sampai di sini paham ada pertanyaan Rizky Maulana ada tidur Ada, Bu. paham nggak ini Iya, Bu. mana di antara primary activities yang paling penting ya nggak dengar Mitfah apa Mbak Marketing and sales. yang mana Marketing and sales. ya Ya, marketing and sales ini yang paling penting ya tadi siapa Rizky ya Mas jangan tidur bangun udah siang oke kita lanjut ini contohnya ya apa saja yang dilakukan oleh PT XYZ ini ya di dalam aktivitas utamanya ya ini misalnya di inbound logistik ya ini gudang penyimpanan bahan baku ya harus ada ketersediaan itu ya untuk mengisi bahan baku ya supplier bahan baku jadi dia networknya dengan supplier juga ya gudang itu bisa gudangnya perusahaan bisa ini kan network ya bisa gudangnya sendiri bisa pinjam gudang lain ya jadi dengan penyedia gudang yang lain ya supplier jelas orang-orang yang menyediakan bahan baku ya kemudian bagian orang-orang atau lembaga yang berkaitan dengan quality control materialsnya ya itu termasuk di dalam kegiatan utama ya yang menjamin adanya inbound logistik tadi ya ada bahan bakunya itu terselamatkan supaya nanti di dalam pengolahan pas kita mengolah memproduksi itu tidak ada yang kurang atau jelek gitu ya kalau nggak ada quality control ya nanti barang yang dihasilkan akan jelek ya nah ada yang operasi ini operation ini apa namanya termasuk tenaga kerjanya walaupun sekarang sudah tahapnya sudah digitalisasi ya dari otomasi menjadi digitalisasi tapi tetap aja masih ada tenaga produksi yang apa namanya yang
kan tidak semuanya digitalisasi di dalam memproduksi barang-barang itu ya. Ada juga yang model yang setengah-setengah aja atau bahkan sekarang ada auto otomatisasi, tetapi tetap aja harus ada tenaganya merancang misalnya ya. Kemudian juga ada quality quality control produknya. Kemudian di outbound logistik juga ini. Nah, outbound logistik ini apa? Si perusahaan itu ada distributornya pasti. Nah, ini bedanya nanti akan di bawah akan kelihatan suatu pabrik atau suatu perusahaan itu wajib punya distributor, bagian distributor ya. Distributor itu pasti punya perusahaan ya. Kemudian branch controller yang mengontrol ya. Packaging, bagian packaging, karena begitu barang keluar dari pabrik pasti sebelum keluar itu dikemas dulu ya, entah itu pengemasannya kecil-kecil atau pengemasan besar ya, tapi dikemas dulu dari pabrik pasti ada pengemasan. Kemudian ada kualitas baku hingga menjadi kualitasnya hingga menjadi produk jadi ya, itu pengontrol, quality control ya. Kualitas mesin ini bagian maintenance ya, itu bagian maintenance itu tidak harus dari pabrik sendiri ya, tadi dia bisa juga dari luar ya, networknya dari berarti orang-orang atau perusahaan yang melakukan maintenance atas mesin-mesin pabrik ya. Kemudian yang kedua tadi quality control ya, kontrol produknya ya, kualitas bahan baku dengan hingga menjadi bahan jadi ya, itu dilakukan bisa dari perusahaan, bisa dari luar. Jadi itu networknya seperti itu. Kemudian jaringannya seperti itu. Kemudian bukan network ya. Kemudian ada marketing dan sales ini. Siapa aja dia ya? Dia yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan iklan ya. Ada perusahaan itu di situ juga ada misalnya film membuat kayak misalnya Unilever, kemudian pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan produksi susu ya, itu dia apa menjalin menjalin apa hubungan dengan TV ya, untuk bikin atau rumah produksi ya, untuk buat film ditampilkan di TV ya. Ada brand ambasadornya ya, ada website resminya, itu semua jaringan dia ya. Ada sosial media, ada outlet kerjasama dengan vendor dan seterusnya. Itu bagian marketing dan sales ya. Kemudian satu lagi adalah services ya, jasa ya. Ini pelayanan yang profesional oleh PT. Oh, ini perusahaannya tadi contohnya adalah PT Sekar Laut Advisor ya. Sini ini yang dilakukan dia seperti itu ya. Nah, untuk yang pendukungnya 4 tadi itu standar ya, pasti ada di setiap perusahaan seperti itu ya. Baik, ini kita contohkan sekarang ini yang, nah ini tadi disebutkan oleh teman-temannya tadi ya. Baik Najwa maupun yang pertama tadi siapa itu? Mbak siapa tadi? Yang mana yang paling penting ini tadi benar ya, berkaitan dengan apa namanya marketing ya dan sales itu tadi. Lihat, kalau dari pabrik ya, itu barang yang keluar itu melalui distributor dulu ya. Distributor itu pasti punyanya pabrik dia. Nggak ada pabrik langsung pabriknya sendiri menjual ke konsumen ya, nggak. Tapi melalui distributornya. Tapi namanya distributor itu pasti bagian dari pabrik. Tetapi yang dua di bawah retailer ya, kalau pakai digital itu retailer, elektronik retailer ya, dan agregator itu bukan bagian dari pabrik, biasanya bukan ya. Retailer misalnya kemarin masa ketika membuat apa namanya PMC kemarin ya, sebagai retailer aja gitu ya, jadi bukan dia yang produksi ya. Tapi juga bisa juga setelah itu ada yang namanya agregator. Jadi contoh nyatanya begini, motor misalnya, motor itu kan dari pabrik Honda misalnya, pabrik Honda kemudian keluar ada distributornya, ada bagian distributornya di Honda. Nah kemudian coba nanti dicek di lapangan, Ibu kurang tahu juga ya apakah eh, apa namanya yang disebut retailer penjualan ulang itu menjualkan juga ya, yang dari distributor. Distributor kan juga kerjanya menjualkan, tapi retailernya itu juga menjualkan setelah distributor. Nah, apakah coba showroom-showroom yang ada di banyak tempat, apakah itu semuanya miliknya si Honda? Memang namanya Honda, Honda Motor ya biasanya ya, di daerah-daerah misalnya. Apakah itu dia hanya sebagai menjualkan kayak model franchise kayak misalnya Indomart ya, Indomart itu
siapapun boleh mendirikan Indomart ya, tapi nanti barang yang dijual itu disupport dikirim oleh si PT Indomart tadi. Tapi tokonya itu seorang yang buka Indomaret tadi dia menyetorkan dananya untuk 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 bikin tempatnya ya, bayar berapa itu ya untuk disediakan oleh oleh si Indomaret ya. Misalnya berapa franchise-nya berapa sekarang kalau buka satu Indomaret berapa? Berapa ratus juta? Ada yang tahu? Coba cek di googling berapa untuk buka Indomaret minimum nyetor berapa? 494 juta, Ibu. Ambil 500 ya. Ada 500 juta. Nah, itu biasanya yang bangun yang mediain tempatnya itu siapa? Yang mediain tempatnya siapa? Si yang tadi yang mau buka toko atau dari PT Indomaretnya? Yang mau buka tokonya, Bu. Yakin tuh yang mau buka toko bukan Indomaret ya? Bukan, Bu. Di persyaratannya harus WNI dan punya izin usaha, lalu punya lahan. Oh, punya lahan atau punya toko? Punya lahan sih, kalau di sini Punya, tulisannya. punya lahan. Berarti nanti yang bangun tokonya si Indomaret ya, karena bentuknya kan beda tuh. Kalau Indomaret kan atau Alfamart itu kan bentuknya los-losan gitu ya, kotak gitu ya. Jadi ada lahan yang punyanya si si orang yang mau buka toko tadi, kemudian dibangunkan bangunannya oleh Indomaret atau Alfamart tadi. Ya, barang-barang yang termasuk etalasenya semua dikasih oleh dipinjamkan oleh si Indomaret. Barang-barangnya disupport oleh Indomaret. Tentu saja barang-barangnya nanti dibeli oleh yang mau jualan ya. Tapi gedungnya itu dibangun standar oleh Indomaret ya. Kemudian barangnya dari Indomaret semua yang sistemnya juga Indomaret semua. Nah, itu orang tadi itu namanya retailer ya. Nah, sekarang agregator apa? Nah, contoh agregator, portal agregator itu contohnya misalnya kalau kita sering berhubungan dengan dia adalah misalnya Shopee. Shopee itu termasuk agregator karena dia menampung banyak toko-toko ya, nggak hanya barang tapi toko-toko ya, itu agregator. Contoh lagi adalah portal atau agregator ya, contoh lagi adalah misalnya publisher misalnya Elsevier, kenal nggak itu? Sakib, Sakib publisher, penerbit yang tingkat internasional. Pokoknya penerbit itu dia mempunyai banyak jurnal ya, publisher ini nanti mahasiswa kalau sudah skripsi kan pasti akan submit ke jurnal ya, submit artikelnya submit ke jurnal. Nah, ada memang jurnal itu hanya publishernya satu, dia punya satu jurnal, satu publisher. Tapi ada publisher-publisher besar itu di luar sana yang membawai banyak jurnal. Ya, itu portalnya yang terkenal misalnya ada Springer, ada Elsevier, ada Stake misalnya ya seperti itu. Ya itu portal. Jadi dia nanti menawarkan menawarkan banyak barang, banyak toko. Kalau Shopee toko ya, banyak produk-produk daripada toko ya. Ini sama juga produk-produk dari jurnal-jurnal ya untuk dimasuki atau dibeli jurnalnya berupa submit artikel ke jurnal tersebut ya. Jadi seperti itu. Itu agregator. Itu juga penjualan juga sama ya. Berikutnya, nah ini managing digital value chain. Ya. Nah, managing digital value chain tapi yang digital. Kalau yang apa namanya supportnya sama ya di sini hampir sama ya. Apa saja tapi semuanya menggunakan elektronik ya, model elektronik atau digitalisasi. Ya misalnya ya. Ini yang berkaitan dengan suatu bukan pabrik ya, bukan pabrik. Kalau pabrik itu standar, perusahaan itu standar. Ini yang sosial, bukan bukan pabrik ya, bukan perusahaan. Ini yang individual atau sosial ya, masyarakat. Misalnya ada e-business framework-nya apa? Misalnya ada strategi planning tetap ya, strategi planning, organization and human resources ya. Kemudian security management, controlling, cultural administration itu yang berkaitan dengan kerangka bisnisnya ya, bisnisnya. Nah, yang berkaitan dengan value chain-nya ini cuma pakai elektronik semua. Ada
e-product and e-services. Contohnya apa? Kalau yang sering kita lihat, kalau e-product kan menjual secara elektronik ya kan? Kita beli secara itu. Kalau e-services misalnya model menjual jasa dokter misalnya, menjual jasa kesehatan, halo dok, menjual apa namanya jasa apa itu namanya? Kita mau pakai ojek misalnya ya, mau pakai ojek kita pakai Grab atau pakai OVO itu adalah ijazah ya. Kemudian ada procurement pengadaan. Sekarang ini banyak sekali pengadaan kalau individual pengadaan misalnya. Ibu pernah ceritakan itu. Kita daripada jalan kaki padahal ada Indomaret di sebelah kita, di belakang kita, di belakang komplek kita misalnya. Tapi kita malas jalan kaki, kita pakai apa sih yang dipanggil itu ya, yang kita beli melalui online itu ya. Nah, seperti itu. Kita itu pengadaan pribadi ya, bukan pengadaan yang perusahaan. Kalau perusahaan malah lebih banyak lagi, dia gampang seperti itu. Ada e-marketing juga gitu. Kita pernah cerita kemarin membahas tentang apa namanya VR dan apa AR ya, dan VR itu VR, apa, augmented ya, yang augmented marketing itu, yang augmented yang reality itu bisa menyediakan apa namanya, menyediakan eh, apa ya produk-produk ya yang bukan hanya tiga dimensi ya, bisa putar gitu, tidak dari manapun, tiga dimensi ya, bisa tiga dimensi, nggak harus orangnya datang tapi kirim aja melalui email misalnya, seperti itu ya. Ada e-contracting juga demikian ya, perjanjian kerjasama tidak harus datang langsung, misalnya antara pedagang di Indonesia dengan pedagang di Cina misalnya ya, itu nggak harus langsung tapi bisa melalui email ya, itu namanya e-contract, melakukan kontrak misalnya, bisa melakukan seperti itu, perjanjian bisa. Tentu saja kalau itu sifatnya finansial, misalnya komersial atau finansial, ada finansialnya, pasti ada syarat-syaratnya. Misalnya, oh ini misalnya ya, ini sering kami lakukan dosen kalau misalnya mau publikasi di jurnal-jurnal internasional ya, melakukan kontrak penerbitan ya. Jadi kita mensubmit, kemudian sampai setelah periksa itu bisa memenuhi syarat, maka si jurnalnya itu akan mempublikasi artikel kita, tapi kita syaratnya harus bayar dulu. Ya, seperti itu. Sama juga dengan e-contracting yang misalnya antar negara gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan barang, kontrak pembelian barang, maka sebelum dikirim maka harus beres dulu pendanaannya, atau mungkin separuh dulu atau bagaimana. Ada aturannya ya. Kemudian ada e-distribution, ada didistribusikan kayak misalnya pembelian barang-barangnya melalui Gojek, melalui dan seterusnya, itu e-distribution ya, seperti perusahaan e-distribution itu kayak misalnya banyak sekali ya sekarang ya, seperti itu ya. Kemudian ada e-payment, pembayaran e-payment udah biasa ya, karena pembayaran kita selama ini menggunakan e-payment ya. Nah, itu kemudian ada juga e-customer relationship management. Ya, kaitannya antara perusahaan dan pelanggan ya. Menggunakan hubungannya menggunakan bisa menggunakan WA, menggunakan apa? Kayak Halodoc itu ya. Itu antara apa namanya? Antara pelanggan dengan perusahaan yang nggak tahu Halodoc itu punya siapa sih? Itu kurang jelas, Mbak. Kalau Halodoc itu punya siapa? Ada yang tahu? Halodoc punya siapa? Izin jawab Bu, kalau di Google Iya. itu Jonathan Sudarta Bu. Oh, Halodoc itu satu atau banyak? Maksudnya macamnya banyak apa cuma satu? Itu kan aplikasi ya. Nama Halodoc mungkin satu ya. Sudah paten namanya Halodoc ya. Ya. Tadi siapa namanya? Pemiliknya siapa? Jonathan Sudarta Bu. Itu aplikasi kan itu ya. Iya Bu, aplikasi. Nah, aplikasi berarti yang menciptakan aplikasi itu tadi namanya apa? Sudarta siapa? Jonathan Sudarto. Oh, Jonathan Sudarto. Dia punya aplikasi itu. Nah, itu apa namanya, kan itu nggak hanya nanya, oh saya sakit apa, tapi dia juga menjual obat ya kan? Kalau sakit ini minta dikirim obat ini gitu kan? Ya. Nah, sejenis Iya. dengan itu apa? Sejenis dengan Halodoc apa? Kalau Halodoc itu punyanya Jonathan tadi ya. Kalau sejenis Halodoc ada nggak yang lain? Halo dokter ada Bu. Oh, pakai ter ya. Iya, itu aplikasinya pasti juga beda ya. Ya, seperti itu. Itu ya, itu menjalin komunikasi antara
apa namanya si pemilik ya, pemilik perusahaan itu dengan manajemennya dengan pelanggan ya, pakai seperti itu ya. Jadi sekarang dimudahkan dengan adanya digitalisasi ya. Itu ya, itu value chain-nya seperti itu, hubungannya rangkaian nilainya itu seperti itu ya. Paham ya untuk value chain ya. Ini contohnya. Nah, ini ada apa namanya seorang anak muda ya ini ya. Ini sudah ini kalau nggak salah dia itu apa namanya produksi hijab ya. Produksi hijab masih muda ini ya. Dia bekerja sama dengan bank syariah tapi untuk pembayarannya ya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan juga dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu kalau nggak salah dia fungsinya hanya menaungi ya, menaungi para UMKM. Karena Bank Indonesia itu seperti juga bank-bank yang lain itu ya, dia menaungi banyak UMKM membina. Nah, salah satu binaannya ini. Dia bekerja dengan BI juga bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Syariah karena pembayaran menggunakan BSI. Ini ya, halal dia mengembangkan halal value chain value chain untuk dia menggandeng untuk meningkatkan nilainya ya, dia menggandeng beberapa pihak-pihak tadi yang disebutkan di contohnya yang di ini tadi mana tadi. Nah, di sini tadi ya. Dalam pembayaran misalnya keuangan tadi masuk mana tuh? Oh, itu masuk ke support ya, masuk ke support itu ya. Infrastruktur firm ya, firm infrastruktur ya, supportnya ya. Ini ya, jadi apa namanya tidak menutup kemungkinan kalau di antara mahasiswa bisa usaha ya. Pernah kenal nggak ada orang yang bisa sukses masih muda, masih sekolah, masih kuliah? Oke, kita lanjut yang kedua. Ini berkaitan dengan value shop ya, value shop. Nah, analisis value shop ini pertama kali kalau tadi oleh Michael Porter ya, 85 ya. Ini dikembangkan oleh Stabell dan Philstep ya pada tahun 1998. Jadi sekitar 13 tahun kemudian ya, berupa bentuk pengembangan dari analisis rantai nilainya si Porter. Value shop digunakan untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktivitas. Rantai aktivitas yang menciptakan nilai, rantai aktivitas yang menciptakan nilai dengan mengerahkan sumber daya untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan pelanggan atau peluang pasar. Jadi dia adanya masalah atau problem akan diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan problem itu, apa saja yang dilakukan itu yang paling bagus, yang akan diciptakan yang paling bagus. Tentu saja pertama kali adalah mengidentifikasi permasalahannya untuk mencari solusinya. Ya, nanti kalau misalnya sudah diterapkan, kemudian ternyata masih belum sesuai, itu akan diulang lagi. Jadi namanya rantai. Ya, kalau value shop tadi jelas tujuannya adalah untuk memperoleh maksimum profit ya. Kalau ini menyelesaikan permasalahan, ya, rangkaian dari penyelesaian permasalahan. Paham ya? Kalau tadi rangkaian untuk mendapatkan margin, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau ini rangkaian dalam penyelesaian permasalahan. Karena setiap ada apa namanya setiap ada apa namanya siklus bisnis ya itu pasti adalah permasalahannya. Nah ini cara menyelesaikan tahap-tahap cara atau rangkaian cara menyelesaikan permasalahan. Ya ilmu-ilmu ini baru ya, maksudnya belum lama zaman Adam Smith nggak ada ya. Nah, ini kalau tadi Michael Porter itu tahun 85, ini tahun 98 ya untuk rantai untuk menyelesaikan nilai-nilai untuk menyelesaikan permasalahan ya. Kita lihat apa saja. Sama ini ada apa namanya? Ada rangkaian aktivitasnya itu ada yang utama, ada yang pendukung ya. Ini yang pendukung yang di atas ya. Sama ya, firm infrastruktur, kemudian human resource management, ada teknologi development ya, mengembangkan teknologi aplikasi mungkin ya, ada procurement-nya ya, pengadaannya. Nah, apa namanya? Untuk yang aktivitas yang primernya atau aktivitas utamanya ya, ini dimulai dari menemukan masalah ya, kemudian mengakuisisinya ya, ditemukan masalah dulu karena dia akan menyelesaikan masalah.
Nah, kemudian baru dia melakukan pemecahan masalah. Kalau masalah sudah ada, dia akan menyarankan ini loh pemecahannya, gitu ya. Nah, pemecahannya pasti bukan hanya satu, namanya perusahaan ya, dia pasti atau mungkin ada akan ada banyak pilihan dalam pemecahan masalah. Ya. Dipilih salah satu yang menurut dia paling paling bagus ya. Kemudian setelah pilihan itu dilakukan, dia mengimplementasikan untuk mengatasi masalah itu pakai apa? Ya, nanti akan kita kasih contoh ya. Kemudian setelah dilaksanakan itu akan dimonitoring dan dievaluasi apakah cara-cara penyelesaian tersebut itu yang terbagus atau tidak. Nah, kita contohkan misalnya begini. Di dalam rantai rantai apa namanya value shop-nya si BI Bank Indonesia misalnya ya. Permasalahannya apa? Misalnya ada eh, inflasi tinggi misalnya ya, inflasinya tinggi ya. Ketemu itu permasalahannya. Nah, apa bagaimana cara penyelesaiannya? Problem solvingnya apa? Kalau BI itu punya punya banyak instrumen ya. Misalnya salah satunya adalah misalnya instrumen dengan inflasi tinggi. Dia menghimbau tidak langsung menaikkan suku bunga. Karena kalau menaikkan suku bunga itu kan pasti imbasnya banyak ke banyak bank-bank yang di bawah pengawasannya. Tapi kalau menghimbau itu kan nanti apa namanya kalau dia menghimbau kepada bank-bank di bawah pengawasannya, paling nanti ada bank yang melaksanakan atau enggak. Tapi dia membuat aturan karena situasinya sedang eh, inflasi tinggi itu bisa disebabkan salah satunya adalah jumlah uang yang beredar meningkat ya. Maka himbauan Bank Indonesia ini jangan jangan memberikan kemudahan, jangan memberikan kredit dengan mudah ya. Kemudahan kredit itu dikurangi, ditahan atau istilah kebijakannya namanya tight money policy atau kebijakan uang ketat ya. Diajarkan ke di ekonomi moneter ada ya, ya kan? Ini dapat ekonomi moneter nggak? Dapat Ibu. Ya, ada kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat. Nah, dihimbau jangan gampang kan kalau suatu bank itu ketika memberikan pinjaman dilihat dulu nih 5C ini. Ya, termasuk di situ ada kolateral kapasitasnya si peminjam bagaimana, kolateral jaminannya seperti apa, kemudian karakternya bagaimana dan seterusnya itu harus memenuhi itu. Nah, misalnya sudah memenuhi semuanya misalnya ya. Ada satu lagi condition of economy. Jadi kondisi ekonomi ya itu karena sedang sedang apa eh, sedang apa tadi inflasi maka dihimbau ini oleh BI jangan gampang memberikan kredit. Nah, kalau tidak gampang memberikan kredit berarti nanti uang yang beredar itu tidak 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 bertambah lebih banyak lagi gitu ya seperti itu. Itu baru cara pertama tadi himbauan dulu. Kalau himbauannya ternyata tidak bisa tetap orang minjam walaupun apa namanya ditahan-tahan seperti ini ya bank banyak yang tidak memenuhi himbauannya ya. Maka kayak di Amerika itu ya menaikkan suku bunga tinggi naik-naik terus ya. Nah itu Indonesia kemudian ikut-ikutan. Nah Indonesia kemarin ketika menaikkan suku bunga tinggi itu bukan karena situasi inflasi yang tinggi ya, tapi kita lebih BI itu menjaga stabilitas nilai tukar, stabilitas rupiah tapi berkaitan dengan luar negeri yaitu stabilitas nilai tukar ya. Jadi supaya tidak ada pelayaran modal yang sangat masif ya, karena Amerika meningkatkan suku bunga. Nah itu problem solving yang lain ya, dipilih ya, kemudian diimplementasikan di Amerika kalau di Amerika ya menaikkan suku bunga diimplementasikan, kemudian dimonitor dan dievaluasi. Oh ternyata efektif apa namanya instrumen tadi efektif ya. Nah itu berarti itu masih dipertahankan, tetap dipertahankan. Nah, problem solving yang seperti itu contoh ya dari aktivitas eh, value shop tadi. Ya, ini contohnya sih terlalu makroekonomi ya, sebenarnya lebih ke perusahaan. Sama sih perusahaan juga demikian cara kerjanya ya. Ini hanya mencontohkan saja. Nah, ini kita lihat ini definisinya apa nih? Seperti itu. Pada diagram value shop analysis di samping, logika relationship antara aktivitas merupakan suatu siklus yang akan berulang dalam pemecahan permasalahan bagi kepuasan pelanggan.
kumpulan aktivitas yang berulang ditangkap melalui rancangan sirkuler dalam kategori aktivitas utama. Jadi aktivitas utamanya aja ya, di mana evaluasi post eksekusi ya, post eksekusi dapat kembali menjadi aktivitas penemuan masalah. Jadi kalau sudah eksekusi ya, eksekusi itu maksudnya dipilih tadi ya, dieksekusi itu bisa kembali lagi kan diimplementasikan kemudian dimonitor itu bisa nanti ditemukan apa namanya permasalahan lagi. Misalnya tadi setelah pertama himbauan ternyata tidak banyak bank yang melaksanakan himbauan tadi ya, problemnya kan itu. Ya udah, berarti daripada nanti inflasinya tambah tinggi gitu ya, maka pakai yang kedua, instrumen yang kedua, problem solvingnya yang kedua, seperti itu. Dan itu akan terus berulang sampai permasalahan ini bisa diatasi. Kalau di Amerika dengan menaikkan suku bunga aja itu kemudian sekarang inflasinya di Amerika sudah turun. Makanya BI juga menurunkan suku bunga ya. Jadi efektif itu penaikan suku bunga di Amerika ya. Itu contoh kalau itu sifatnya makro ya. Kalau yang perusahaan tentunya mungkin yang expert bisanya ya. Ibu nggak begitu expert di perusahaan ya. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari contoh-contoh bagaimana. Misalnya, coba ada satu yang bisa mencontohkan permasalahan apa yang dari perusahaan, contohnya misalnya apa? Andini, tahu? Yang dihadapi perusahaan apa? Atau yang lain nih, Gina? Di hari mana di hari? Adakah di hari? Hadir Ibu. Apa? Contohkan permasalahan yang ada di perusahaan. Permasalahan banyak. Coba sebutkan satu aja. Nggak bisa. Penurunan penjualan bisa nggak? Permasalahan penurunan penjualan. Ya, kira-kira apa? Problem solvingnya apa? Mungkin bisa di marketing tingkatkan agar Ya, kalau marketing harus meningkatkan, tapi apa? Ini apa? Pemanfaatnya bagaimana supaya bisa meningkatkan penjualan? Ya, banyak sekali faktor yang bisa meningkatkan penjualan. Menganalisis pasar, Bu. Menganalisis pasar kan nggak seketika, Mas, bisa langsung menganalisis masalahnya nggak bisa terjual kok menganalisis. Yang pendeknya apa? Yang cepat apa? Layanan pelanggan, Bu, atau meningkatkan kualitas produknya? Itu masih jangka panjang kalau kualitas produknya kan harus produksi lagi. Yang cepat. Diskon, Bu, diskon. Ya, betul. Jadi ada insentif bagi pelanggan ya. Jadi sistem diskon misalnya ya. Dulu Ibu ingat ada mahasiswa yang tuh semester berapa ya? 4 juga ya. Dia jualan jualan baju, dia beli dari belanjanya dari Tanah Abang ya. Ibu nanya karena baju itu kan rawan kalau misalnya nggak laku kan itu kan fashion ya. Kalau fashion tuh kalau nggak terjual cepat itu kan fashionnya udah ganti nih ininya apa kesenangan masyarakat ya. Ibu tanya, lah nanti kalau misalnya nggak terjual-jual bagaimana Mbak gitu. Saya biasanya diskon Bu. Jadi kalau sudah barang tinggal berapa saya diskon gitu. Ya, nggak tahu sekarang di mana tuh. Udah zaman dulu ya, udah angkatan berapa itu? Angkatan 14 atau 15 zaman dulu itu. Angkatan 15 kalau nggak salah dulu. Jadi begitu ya. Jadi diskon itu salah satu yang pemecahan paling cepat ya. Memberikan harga murah, harga turun. Itu suatu
suatu problem solving yang cepat. Nah, jangka panjang mungkin bisa tadi meningkatkan kualitas gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ada banyak pilihan di dalam problem solving tadi ya. Ada diskon, ada penurunan ya. Kalau nggak salah hypermart ya. Hypermart itu melakukan dua hal itu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi diskon juga kalau beli satu diskonnya sekian. Kalau beli dua itu dapat beli beli dua dapat satu enggak beli dua dapat tiga gitu ya. Ya kan? Kalau hanya beli satu itu diskonnya sekian. Tapi kalau beli dua dapat satu nggak dapat diskon kan gitu ya. Ya kan? Ya enggak? Nah, seperti itu ya. Jadi itu beberapa problem solvingnya ya. Yang paling gampang dipilihlah, kemudian diimplementasi, dieksekusi, dilaksanakan, kemudian dilihat benar nggak ini apa namanya terlaksana nggak, bisa menyelesaikan masalah nggak. Nah, kalau itu bisa menyelesaikan masalah, berarti pakai model seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak menyelesaikan masalah, ya cari lagi cara yang lain bagaimana. Ya itu penemuan permasalahan lagi. Oh ternyata barangnya nggak disukai masyarakat nih, sudah nggak zaman lagi. Ya udah berarti nanti kalau procurementnya, pengadaannya cari yang sesuai dengan selera masyarakat, bukan yang seperti ini ya. Itu ada bagian yang apa namanya bagian yang mutu ya, jaminan mutu itu mutu-mutu yang akan dijual itu akan melihat apa yang dijual itu sesuai dengan jangan yang seperti kemarin gitu seperti itu ya, itu akan terus berulang, itu namanya value shop ya. Ini sama ya, nanti dibaca sendiri aja. Kemudian nah ini juga contohnya. Nah sekarang yang terakhir ini tentang apa namanya tentang value network ya. Value network ini sama apa namanya pendukungnya sama ya, ada infrastruktur dari perusahaan, ada human resources management, ada teknologi development, dan satu lagi ada procurement. Kita lihat apa itu network. Value network ini ditemukan oleh Ward and Pippard ya. Pippard itu orang perusahaannya. Tahun 2002, lebih baru lagi ya. Merupakan sebuah bisnis ya yang menyediakan pertukaran dan sarana mediasi antara pembeli dan penjual sehingga memungkinkan terciptanya suatu hubungan relasi. Nah, apa saja yang main activitiesnya ya, kita lihat itu ada network promotion and contract management ya. Ada service provisioning, ada infrastructure operation ya. Itu ini yang kita lihat aja contohnya biar gampang sebentar. Sebentar. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini business network, jaringan bisnis ya, elektronik ya. Itu dia punya yang disebut dengan intranet dan extranetnya, itu hardware-nya ya. Kemudian ada network hardware, intranet atau extranet. Ini apa sih namanya? Kalau jaringannya namanya ini hardware-nya ya, jaringan hardware-nya ada. Internet itu utama ya, yang harus ada gitu ya. Kemudian ada vendors ya, networking vendors ya. Kemudian ada aplikasinya ya, e-commerce application-nya. Kemudian ada software-nya, network software, ada enabling teknologi. Itu adalah teknologi yang didesain sedemikian rupa ya, sesuai dengan core bisnisnya ya. Itu perusahaan-perusahaan apa namanya? E-business network seperti itu. Ya, jadi ada kita lihat dulu ininya apa namanya? Definisinya ya. Value network adalah seperangkat koneksi antara organisasi dan atau individu yang berinteraksi satu dan sama lain. Organisasi juga bisa individu juga ya, untuk memberi manfaat bagi seluruh kelompok ya. Jadi baik itu si perusahaan yang apa namanya yang membutuhkan maupun yang perusahaan yang dibutuhkan itu semua akan menerima manfaatnya. Jaringan nilai memungkinkan anggota untuk membeli dan menjual produk serta berbagi informasi. Jaringan ini dapat divisualisasikan dengan alat pemetaan sederhana yang menunjukkan node atau anggotanya dan konektor hubungannya. Dalam bisnis dan perdagangan, jaringan nilai adalah contoh ekosistem ekonomi. Setiap anggota bergantung pada satu sama lain untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan nilai.
anggota jaringan nilai dapat terdiri dari anggota eksternal, ya, misalnya pelanggan, atau anggota internal, ya, seperti tim pendiri dan seterusnya. Ini tadi kalau yang di sini, yang jaringan internal yang mana nih? Yang anggota internal yang mana nih? Yang business network ini. Yang mana internalnya? Dia harus punya apa? Network ya, software dia harus punya. Tapi ada vendor di luar ya untuk beli softwarenya. Ini semua dari luar ya. Network hardware juga ya. Nah, enabling teknologi dia juga bisa pesan. Tadi juga mungkin kalau ada SDM-nya di dalam, dia bisa apa namanya, merangkai sendiri ya. Dan yang lain itu dia pasti nggak mungkin dong mendirikan internet ya, meluncurkan satelit ya, kecuali itu tadi Telkom ya. Telkom, PT Telkom itu kan, PT Telkom itu kalau dulu itu menjual jasanya itu dengan telepon kabel ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, nggak banyak yang nggak pakai telepon kabel ya, sudah menggunakan smartphone ya. Jadi yang dibutuhkan adalah internet. Kalau pakai kabel itu kan pakai jaringan ya. Ini kita lanjutkan lagi nih. Jaringan nilai meningkatkan inovasi, kesejahteraan sosial dan lingkungan serta banyak bidang lainnya. Kelemahan pada satu node anggota dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Jadi kalau misalnya ini tadi misalnya nggak ada internet, itu yang utama ya, walaupun kita langganan ya, si perusahaan itu langganan, nggak akan jalan. Makanya salah satu ancaman ke depan ya, ancaman menggunakan digitalisasi itu adalah ketika misalnya internetnya mati. Ya, kalau internetnya mati, udah nggak bisa jalan semuanya. Bahkan di dalam pembayaran juga enggak ya, nggak bisa bayar, nggak bisa beli, nggak bisa komunikasi dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada satu, sama juga di sini contohnya e-business networking ini, kalau misalnya nggak ada aplikasinya nggak akan jalan, nggak ada vendorsnya, networkingnya nggak ada jalan, nggak ada hardware-nya nggak bisa jalan, ya seperti itu. Nah, ini definisinya nanti dibaca sendiri aja. Ini apa saja di dalam proses apa namanya proses utamanya ya, aktivitas utamanya apa saja ya, tadi ada seperti itu. Tapi menurut Stabel dan Philstad ini ya, aktivitasnya adalah pertama adalah network promotion and contract management. Oh, sama tadi yang pertama ya. Kita lihat yang kedua, coba ada lagi nggak yang beda. Oh, ini pendukungnya yang sama ya. Jadi ini kita mengacu pada pendapatnya ini saja. Ini ya yang Stabel nih ya, Stabel dan Philstad ini ya. Ada 3 aktivitasnya. Pertama adalah network promotion and contract management. Jadi dia akan menjalin apa namanya, orang bergabung dengan perusahaan yang membutuhkannya itu melalui manajemen kontrak dan promosi jaringan. Kemudian juga menyediakan layanan ya, dianya menyediakan layanan. Kemudian yang ketiga eh, operasional dari infrastruktur jaringan, network infrastructure and operation. Itu aktivitas utama di dalam value network. Jaringan di sini bukan jaringan persahabatan ya, tetapi lebih ke jaringan internet di sini ya, network working. Karena kita bicara tentang digitalisasi ekonomi, maka network di sini yang dimaksudkan adalah network jaringan yang menggunakan elektronik ya, atau digitalisasi seperti itu ya. Ini contohnya untuk apa namanya, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa-jasa ini ya, menggunakan value network ini. Perbankan, jelas perbankan itu kompleks ya. Ada pihak ketiga, itu ada penyimpan, peminjam ya, kemudian eh, eh, misalnya apa namanya, di luar yang lain, jasa-jasa lain itu misalnya kayak pasar modal, ada sekuritas dan seterusnya ya. Itu yang semua apa namanya, menggunakan value network dalam bertransaksi dengan perbankan itu ya. Kemudian perusahaan telekomunikasi, contohnya itu tadi Telkom ya. Telkom itu dia memang meluncurkan apa namanya, satelit ya, tetapi di dalam pengadaan jaringannya, pengadaannya itu melalui vendor-vendor juga. Ya, perusahaan asuransi juga demikian. Itu
dia bekerjanya melalui value network dan seterusnya ya. Ini contohnya adalah Amazon misalnya. Amazon itu zaman dulu itu adalah toko buku ya. Tapi kemudian dia melakukan diversifikasi, diferensiasi tadi produk ya. Jadi dia hanya menjual buku tetapi juga menjual apa namanya? Dia sebagai juga portal ya, portal portal apa penjual kayak model sekarang itu namanya marketplace juga. Dia juga ada aplikasi marketplace, ada search engine juga ya. Kalau di Amerika yang terkenal itu adalah Amazon ya. Jadi ya, perusahaan yang search engine juga ya. Search 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 ya, search operation ya untuk seperti Google ya. Nah, ini seperti itu. Mereka eh, toko buku A dan toko buku B ini semua di dalam naungan Amazon ya. Mereka memang saling berkompetisi tapi disatukan di dalam naungan Amazon ya. Di dalam Amazon itu dia ada customer relation management, ada logistik and fulfillment, ada information technology dan seterusnya. Sistemnya dibangun oleh Amazon ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai? Ada pertanyaan berkaitan dengan nilai-nilai dalam eh, ekonomi digital? Paham tidak? Terlalu cepat? Hmm? Bisa dipahami tidak? Kok pada diam aja? Nanti kalau dia dulu juga diam nggak mau ngajar. Paham, Bu. Paham Bu. Kami, Bu. Hah? Insya Allah Paham paham ya? Bu. Paham ya? Jadi emang ini kejadian sehari-hari, jadi cukup cukup apa namanya cukup familiar dengan kita ya. Cuman ini kan dirangkum kita melihatnya secara apa namanya secara dikelompokkan ya ada value chain, nilai-nilainya itu ada value chain, value shop, value network seperti itu aja ya. Tapi kejadian sehari-hari kita sudah banyak melihat seperti itu ya. Berkaitan dengan network tadi memang itu baru ya tahun 2000-an itu yang baru mulai seperti itu. Memang perusahaan-perusahaan itu kan sangat akibat daripada digitalisasi ini perkembangannya sangat disruptif ya, sangat berkembang cepat sekali. Jadi kalau orang-orang tidak mengikuti mengikuti apa namanya fenomena ini ya akan ketinggalan karena semua serba digital semua ya. Termasuk di dalam tadi kalau tadi Halodoc misalnya tadi yang shop tadi ya apa namanya rangkaian nilai yang toko tadi ya itu banyak yang orang tidak bisa praktek. Kalau anak muda mungkin bisa mengikuti ya langsung ya gampang kan memang kalau nggak ngerti tanya Mbah Google gitu ya kan ada ini anak orang-orang yang apa yang paham bahwa kalau dia mengunggah eh, tutorialnya ke Google disubmit gitu ya dilihat orang di download dilihat itu kan dia mendatangkan rezeki juga bagi dia kan. Nah, saling mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi yang dianya akan dapat duit, kita yang melihat dapat jasanya kan gitu. Nanti ada perusahaan YouTube yang akan membayar seperti itu. Ya. Itu semua itu tadi ada jaringan apa value networknya seperti itu. Ya, untuk terutama di YouTube kemudian para konsumen ya, para YouTuber ya itu kan dalam membangun jaringan juga seperti itu. Ya, sehari-hari kita sudah paham sudah melakukan teman ini kan ilmu ya, jadi apa disatukan di dalam seperti itu value network namanya. Ya, baik karena sudah selesai, muka-muka tadi paham, memang ikut cepat ya karena mengajar waktu. Silakan kurang setengah jam lagi. Silakan yang mau presentasi. Yang ini dulu di STRI apa? Yang ini, yang apa? Ini. Yang resume artikel, Ibu. Baik ya, silakan. Mungkin kepada kelompok 3 dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada siang hari ini yang terhormat Prof. Ikan sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi digital dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resume artikel kami. Boleh di next? Baik. 5 ya? 5 iya. Mbak.
anggota kelompok kami ada Ani Rosada, M. Fawani, Pandiko, Magriba, dan saya sendiri Raisya. Pada artikel pertama yaitu Configuring Value for Competitive Advantage on Chain, Shop, and Network dengan penulis Charles Tadau dan Austin Philstad pada jurnal Strategic Management Journal volume 19 tahun 98 Norwegian School of Management Sandvika Norway. Wait the next. Ya. Sebentar, Mbak, sebentar. Ini tadi stabil ya? Itu kayaknya ngambil dari sini. Ya, ini stabil nih yang tadi ya, yang value network ya, network tadi. Ya, Oke, baik. Pertama ini pendahuluan dari artikel. Penulis merasa model value chain dari Porter ini kurang tepat untuk industri jasa. Misalnya, sulit menempatkan aktivitas-aktivitas perasuransian dalam kategori aktivitas utama value chain. Jadi, eh, penulis memperkenalkan 3 model konfigurasi nilai yang lebih umum. Tadi yang pertama udah ada value chain, lalu ada value shop, dan value network. Tujuannya ini adalah untuk bisa memperluas cakupan analisis keunggulan bersaing dalam suatu penciptaan nilai perusahaan di berbagai industri. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk memperkenalkan kerangka kerja konfigurasi nilai sebagai pendekatan baru dalam menganalisis keunggulan bersaing perusahaan berdasarkan teori penciptaan nilai perusahaan. Jadi peneliti ini mengusulkan dan mengeksplorasi tipologi alternatif bentuk-bentuk dari penciptaan nilai untuk memahami bagaimana perusahaan ini berbeda secara kompetitif. Lalu ada tujuan lain dari penelitian itu untuk mendiskusikan pengaruh biaya dan nilai yang berbeda untuk ketiga konfigurasi nilai, lalu menghubungkan konsep konfigurasi nilai dengan desain organisasi sebagai implementasi strategi dan logika kompetitif perusahaan. ya. Tujuannya untuk tadi ya, mendapatkan margin atau kompetitif. Yang supaya dapat margin berarti dia harus kompetitif dulu ya. Tadi kan persaingan itu sekarang sifatnya kompetitif ya. Persaingan juga kompetitif ya. Keuntungan advantage apa tadi disebutkan punya? Keunggulan kompetitif ya, seperti itu. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya ada metode penelitian dalam artikel. Nah, metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur atau review literatur. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penulis kemudian mengembangkan konsep konfigurasi nilai atau value chain configuration, model toko nilai atau value shop, dan jaringan nilai atau value network sebagai alternatif dari model rantai nilai atau value chain Porter untuk menganalisis penciptaan nilai di perusahaan. Oleh karena itu, metode penelitian utama yang digunakan adalah studi literatur atau review literatur. Ya, mula-mulanya punya value chain itu punya Porter ya, kemudian karena pelaksanaannya banyak yang kurang gitu ya, kemudian diciptakanlah yang dua tadi model nilai yang berikutnya ya, nilai value shop dan value network gitu ya. Jadi asal mulanya melihatnya dari Porter ya. Ya, lanjut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada beberapa ringkasan hasil dan pembahasan dari artikel. Yang pertama itu ada peneliti mengemukakan bahwa kerangka analisis rantai nilai Porter ini hanya mewakili satu dari 3 konfigurasi penciptaan nilai generik, yaitu rantai nilai atau value chain, yang dimana konfigurasi nilai lainnya itu ada value shop dan value network. Lalu yang kedua ada rantai nilai atau value chain mewakili teknologi terkait atau long link teknologi, di mana nilai diciptakan dengan transformasi input menjadi produk. Value shop mewakili teknologi intensif, di mana nilai diciptakan dengan menyelesaikan masalah pelanggan, dan value network mewakili teknologi mediasi, di mana nilai diciptakan dengan menghubungkan pelanggan.
Lalu yang ketiga Sebetul, adalah jangan lanjut, Mbak, jangan lanjut dulu. Jadi yang kedua tadi, yang value shop ini ya. Tadi kan salah satu aktivitasnya ada itu ya, ada penggunaan teknologi tadi ya, ya kan? Nah itu. Kemudian yang ketiga value network ini tadi semua menggunakan internet elektronik ya. Network jaringan itu kan jaringan semua kan pakai elektronik sekarang ya, nggak ada yang jaringan untuk harus naik kuda ya atau jalan kaki kan enggak ya. Jadi sekarang senang semua serba elektronik ya. Ya, lanjut. baik, saya lanjut. Lalu yang ketiga, peneliti mengembangkan model representasi dan kategori aktivitas utama untuk value shop dan value network. Hal ini bertujuan untuk menganalisis logik. Nge-freeze. Nah, ini Rosalia nge-freeze ya. Apa Ibu yang nge-freeze? Baik Bu, saya akan lanjutkan. Jadi peneliti mengembangkan model representasi dan kategori aktivitas utama untuk value shop dan value network. Hal ini bertujuan untuk menganalisis logika penciptaan nilai yang unik pada masing-masing konfigurasi. Ya, Baik, saya lanjutkan. Maaf. Lalu yang keempat adalah faktor penggerak biaya dan nilai juga berbeda bergantung pada teknologi penciptaan nilainya. Pada value chain, skala dan kapasitas utilisasi menjadi penggerak utama biaya. Lalu yang terakhir, ketiga konfigurasi nilai ini memberikan kerangka teori dan analisis untuk memahami keunggulan bersaing perusahaan dengan berbagai logika penciptaan nilai. Oke, di next. Baik, kesimpulan artikel ini adalah membahas mengenai tiga model konfigurasi nilai yang berbeda untuk memahami dan menganalisis penciptaan nilai di tingkat perusahaan, yaitu rantai nilai atau value chain, toko nilai atau value shop, dan jaringan nilai atau value network. Model rantai nilai ini menggambarkan teknologi berhubungan panjang untuk menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi produk. Sedangkan value shop itu menggambarkan teknologi intensif untuk menciptakan nilai dengan menyelesaikan masalah khusus pelanggan. Kemudian model jaringan nilai atau value network itu menggambarkan teknologi menjadi mediasi untuk menciptakan nilai dengan memfasilitasi hubungan jaringan antar. Selanjutnya, artikel kedua yaitu Digital Economy and the Upgrading of the Global Value Chain of China's Service Industry dengan penulis Dasukan, Yan Yu, Wei Chang Huang, dan Yuan Qingyao. The Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 2022 volume 17. Raisa tadi yang presentasi ini sekarang dan yang mendengarkan paham ya tadi ya, yang artikel yang pertama ya. Ini sekarang artikel kedua berkaitan dengan perekonomian digital dan upgrading dari jadi upgrading atau perbaikan atau ya perbaikannya dari value chain global ya. Jadi prakteknya di industri jasa Cina ya. Jadi ekonomi digital dan upgrading dari value chain global dari perusahaan industri jasa Cina ya. Coba mungkin penerapan ya Mbak, lebih ke penerapannya ya, ekonomi digitalnya ya. Oke, ya lanjut. Baik, untuk pendahuluan dari artikel ini, daya saing perdagangan jasa di Cina masih lemah dan industri jasa menempati posisi rendah dalam rantai nilai global atau global value chain. Nah, oleh karena itu mempromosikan upgrade atau peningkatan global value chain ini layak dikaji. Lalu ekonomi digital ini juga semakin berperan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi. Nah, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis mekanisme pengaruh ekonomi digital terhadap peningkatan global value chain, industri jasa, dan mengklarifikasi dampak nyata ekonomi digital terhadap global value chain industri jasa Cina dari perspektif nilai tambah perdagangan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan perumusan langkah yang konkret.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme di mana ekonomi digital dapat mempromosikan peningkatan rantai nilai global atau global value chain dan menguji secara empiris apakah efek ekonomi digital dapat meningkatkan partisipasi dan posisi Cina dalam global value chain. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi global value chain dalam industri jasa dan memperkaya teori global value chain dan teori ekonomi digital. Lady next. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mendeskripsikan model regresi mediasi, lalu mengukur variabel-variabelnya dan menganalisis data sekunder menggunakan teknik generalized method of moment dan melakukan uji tambahan untuk menguji kebenaran dari hasil. Boleh di next? Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari artikel. Yang pertama yaitu hasil regresi acuan menunjukkan bahwa ekonomi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi dan posisi rantai nilai global atau GCV industri jasa Cina secara keseluruhan. Koefisien regresi untuk variabel ekonomi digital adalah positif dan signifikan secara statistik. Kemudian yang kedua ada uji kelayakan dilakukan dari 4 sudut pandang, yaitu pertama mengganti indikator pengukuran variabel independen, lalu menambahkan variabel kontrol, mempertimbangkan perubahan tren industri, dan menggunakan regresi kuadran. Kesimpulan bahwa ekonomi digital mempengaruhi posisi GVC industri jasa secara positif dan signifikan masih tetap berlaku. Yang ketiga, uji heterogenitas untuk jenis industri jasa yang berbeda menunjukkan efek promosi ekonomi digital terhadap pengupgradean GVC industri jasa Cina tidak sama untuk objek jasa dan industri jasa dengan intensitas faktor yang berbeda. Lalu, hasil uji mediasi menemukan bahwa biaya perdagangan jasa, resistensi multilateral terhadap perdagangan jasa, struktur industri jasa, tingkat pengembangan keuangan, modal manusia, dan kompleksitas ekspor jasa adalah mekanisme bagi ekonomi digital untuk memungkinkan pengupgradean GVC industri jasa Cina. Nah, secara keseluruhan mungkin hasil dari artikel ini itu dapat memperkaya teori GVC dan meningkatkan konten penelitian teori ekonomi digital, dan juga dapat menjadi acuan bagi negara berkembang lainnya dalam mempromosikan pengupgradean GVC industri jasanya. Divisi industri jasa. Jadi yang ditekankan di situ divisi industri jasa ya, karena emang apa namanya digitalisasi itu kan memang lebih ke jasa ya, jasa digital ya. Ya. Terus next. Baik, kesimpulannya, ekonomi digital telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi China dengan skala ekonomi digital yang mencapai 7,1 triliun USD pada tahun 2021. Meskipun industri jasa Cina memiliki posisi rendah dalam global value chain, ekonomi digital dapat mempromosikan peningkatan posisi ini melalui berbagai mekanisme seperti pengurangan biaya dan resistensi perdagangan jasa, penataan ulang struktur industri, dukungan pembangunan, peningkatan modernisasi, dan peningkatan kompleksitas ekspor jasa. ya, coba sebelum diselesaikan, ini kenapa memang ekonomi digital menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Cina, betul ya? Dan itu nilainya mencapai sekian ya, berapa itu 7,1 triliun US dollar ya, tinggi banget ya di tahun 2001. Emang Cina itu banyak banget ya ini apa produksinya ya, baik itu produk barang maupun jasa. Tapi dibilang gitu, meskipun industri jasa Cina memiliki posisi rendah dalam rantai nilai global, ya, jasa-jasa ini yang jasa berkaitan dengan jasa ya, karena digital ekonomi itu kan jasa juga ya. Secara global dia rendah, itu bisa terdetek dari kemarin itu kalau nggak salah Ibu minta mahasiswa dari beberapa kelompok itu membuat mendeteksi
hambatan perdagangan ya, jasa digital itu ya. Nah, itu Cina tinggi kan ya. Siapa yang memasukkan negara Cina? Kelompok berapa tuh? Itu dipresentasikan nggak sih? Rencana mau dipresentasikan nggak? Sudah dikumpulkan belum? Belum Ibu, Ini karena masih pada on progress ngerjain karena belum ada deadline ya kan Bu. oh ya udah di deadline sebelum UTS nanti pokoknya harus udah dikirim. Jadi masa paham nanti bahan-bahan UTS ya. Jadi Cina itu termasuk tinggi dalam hambatan perdagangan jasanya. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa bisa menjawab? Dia memang teknologinya tinggi, tetapi secara global dia dia hambatannya tinggi. Ada yang bisa menjawab? Coba. Ada yang bisa menjawab? Kok diem? Jangan diem aja dong. Ini Bu, karena pemerintah mengatur warganya untuk menggunakan aplikasi yang berasal dari negara Cina Ya, sendiri. ya. Jadi Cina itu memang menggunakan ini sendiri ya, aplikasi sendiri ya. Ya, baik secara yang mikro maupun makro, kayak misalnya menggunakan apa WeChat ya, WeChat. Dia nggak menggunakan, tidak menggunakan apa WhatsApp ya, tapi menggunakan. Kemudian juga apa? Dia tidak membeli barang-barang dari luar negeri, barang-barang aplikasi gitu ya, nggak membeli barang. Terus dia menciptakan, dia menjual. Tapi yang dia gunakan di dalam negerinya itu hanya untuk mereka gitu ya, bukan untuk yang sama, semua bisa terkoneksi dengan luar gitu ya. Meskipun industri dia tinggi, oleh karena itu industri dia bagus ya. Waktu itu sebelum ada perang dagang dengan Amerika waktu itu ya, kan perang dagang itu dimulai ketika apa ya dimulai kalau nggak salah Cina mendevaluasi rupiah ya atau kok rupiah mendevaluasi yuan ya kalau nggak salah itu. Kemudian beberapa saling membalas antara Amerika dengan Cina ya waktu itu. Tapi Amerika sempat dia masih sempat menahan tidak mengurangi impornya. Impor apa itu? Impor barang-barang teknologi tinggi yang model chip gitu ya, itu seperti itu. Dia masih mempertahankan sebelum dia memproduksi sendiri sempat. Karena Cina memang menjual barang-barang yang model-model seperti aplikasi-aplikasi itu banyak ya ke Amerika gitu ya. Ada chip-chip gitu ya, juga chip, kemudian banyak aplikasi-aplikasi elektronik lainnya ya ke Amerika. Sehingga ketika mereka saling berperang dagang waktu itu ya, pernah dengar nggak perang dagang antara Cina dengan Amerika? Nggak, waktu itu mungkin Pernah masih Bu. SMP atau pernah dengar ya, Pernah, Bu. sebelum COVID itu ya. Jadi memang sebenarnya dunia itu kan memang perang-perang terus ya, karena saling memperebutkan hegemoni ya, hegemoni penguasa dunia ya. Jadi antara poros Amerika, Cina, juga Eropa gitu ya. Asia nggak dihitung ya, Asia ya. Jepang sebenarnya dihitung Jepang juga ya. Makanya Thailand, kok Thailand apa? Eh, Taiwan itu mau diakuisisi oleh Cina karena supaya dekat dengan Jepang, dia melihat ke Jepang gampang ya. Ya kayak misalnya Ukraina itu kan kenapa kok dia ngotot mau masuk NATO itu sebenarnya digunakan oleh NATO supaya NATO di sini ada Amerika ya supaya dekat melihat Rusia kan langsung berbatasan dengan Rusia, ibu kota Rusia kan dekat dengan perbatasannya dengan Ukraina. Ukraina kalau dia misalnya masuk NATO, maka NATO akan menempatkan pertahanan militernya menghadap langsung ke Rusia. Nah, itu kan berbahaya bagi Rusia ya. Seperti itu memang pada dasarnya negara-negara besar itu memang saling merebut hegemoni dunia ya supaya mempertahankan kekuasaannya itu ya. Jadi ini Cina itu memang itu tadi yang dikatakan temannya tadi bahwa kenapa dia kok apa namanya secara global dia rantai nilainya itu rendah posisinya ya karena itu tadi dia menggunakan aplikasi sendiri ya di dalam komunikasi dalam negerinya tidak melibatkan global. Makanya ininya apa DSTRI-nya ya, DSTRI-nya itu tinggi. Kalau negara-negara Eropa itu terbuka banget ya. Jadi dia rendah. Rata-rata negara OECD itu rendah ya. Kalau Cina tinggi gitu ya. Baik, masih ada Mbak? Sudah selesai, Bu. Udah selesai. Baik.
Jadi kita tadi memetakan melihat ya yang Cina itu memang seperti itu ya. Dia produksinya tinggi sebetulnya ya. Ibu kemarin membaca itu yang mengembangkan sekarang dulu memang yang mengembangkan tinggi itu Cina yang terkenal ya. Cina kemudian Amerika juga, tapi Amerika kalah dulu sama Cina, makanya dia banyak membeli barang-barang eh, digitalisasi itu dari Cina ya. Ketika terjadi perang dagang, barang-barang yang digitalisasi ini terakhir dihentikan, terakhir Amerika, maksudnya ketika semua banyak dihentikan dengan perang dagang itu, eh, yang barang-barang teknologi ini masih banyak yang dipertahankan sampai waktu tertentu Amerika sudah bisa menggunakan sendiri. Nah saat ini beberapa region-region tertentu ya, seperti misalnya tadi Ibu sebutkan jelas Amerika dan Cina itu memang mengembangkan sendiri ya, sekarang lagi gencar-gencarnya mengembangkan juga di eh, eh, Inggris ya. Adinda masih ada Adinda? Oh tidur nih. Minggu depan kalau masih begini Ada Ibu mau luring aja ya. Oh, kalau daring pada nggak mendengarkan, luring aja deh. Karena alasannya apa off cam karena nggak support biasanya gitu. Padahal tidur ya. Ibu nih ke kampus loh. Ibu cuma kasihan aja kalau masih ke kampus ya, kan pada puasa gitu ya. Tapi kalau cuma buat tidur ya kasihan juga ya. Tadi Ibu cari sebentar tuh nggak dapat ya ininya yang kemarin Ibu baca itu ya. Jadi beberapa kawasan-kawasan di dunia ini sedang mengembangkan AI ya. AI itu eh, sangat menolong ya. Asal kan karena support datanya itu kan seberapa besar si AI, aplikasi AI ini didukung pendataannya oleh yang apa namanya yang lingkungan yang mau diambil oleh perusahaan yang menciptakan AI ini ya. Nah, kayak misalnya eh, di Cina misalnya, di Cina itu tidak semua informasi itu terbuka untuk diambil datanya oleh AI. Ya, jadi mungkin ada beberapa kalau kita mencari jawabannya ngawur. Gitu. Ya, tapi kalau di Britania, di Inggris ya, di Inggris kemudian juga di Perancis itu terbuka semua data diberikan. Bahkan di mana itu di Arab ya, Saudi Arabia itu juga diberikan. Nah, bahkan dia buat AI data-datanya tuh sampai ke tingkat nggak hanya global ya, tapi tingkat lokal daerah-daerah gitu ya. Itu semua datanya diberikan. Jadi kalau mau nanya tentang apapun sampai ke detail-detail itu di Arab Saudi katanya Falcon kalau nggak salah itu mungkin kerjasama dengan Perancis ya itu ya. Itu mengembangkan AI sendiri. Nah, kalau kita mencari sesuatu di sana pakai AI misalnya jemaah haji gitu ya, menggunakan AI-nya si sana si apa? Tentu saja kita harus apa namanya install dulu ya aplikasinya. Kita bisa mengetahui pasti tentang kondisi di Arab Saudi misalnya seperti itu. Ya, kalau yang di Amerika memang banyak karena negara besar ya, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diakses karena untuk keamanan wilayahnya. Kalau Amerika, kalau apa namanya, kalau Arab Saudi kan tadi tidak begitu ya, karena dia tidak bersaing di dalam teknologi tinggi ya. Dia hanya memperkenalkan negaranya supaya dapat dana banyak ya, itu seperti itu. Inggris juga sepertinya tidak tidak perang, dia hanya mensupport perang aja ya. Ukraina itu dengan Rusia perang itu, tapi kami si Inggrisnya kan nggak perang. Yang perang tuh orang-orang tentara bayaran sama gitu ya. Jadi dia mengembangkan AI-nya itu katanya banyak banyak yang bisa diakses. Itu kalau menurut informasi ya benar apa enggak. Perancis juga demikian ya. Nah, Amerika nih sekarang yang mulai agak tertutup, tidak semua informasi diberikan sehingga AI tidak bisa mengakses semua informasi yang diminta oleh para pelanggan ya. Enggak semuanya ada ya. Jadi nanti pasti jawabannya ngawur itu. Jadi jangan percaya 100% kepada AI ya. AI itu hanya mengambil dari yang dibolehkan diambil aja. Kalau yang nggak dibolehkan diambil, dia memang akhirnya menulis juga ya gitu ya. Misalnya kita menggunakan ChatGPT atau menggunakan apa tadi yang punya Microsoft apa Pilot ya itu ya. Itu menjawab juga ya, tetapi eh, apa namanya? Kalau datanya nggak ada, yang ngawur jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati kalau mau menggunakan AI. Memang bisa menjawab banyak ya, tapi kalau kita mau gunakan sebagai literatur ya,
Itu kalau penerusan ilmiah, misalnya mahasiswa nanti skripsi, boleh kita nanya ChatGPT atau pakai Bing ya, Microsoft Bing itu ya, pakai Pilot itu, tapi disertai dengan citasi yang aslinya. Ya, cara gampangnya ya, ambil kalau itu kan bahasa Inggris misalnya ya, ambil kalimat potongan kalimat yang tadi muncul di ChatGPT atau di apa di Pilot tadi ya, di Pilot tadi, masukkan ke Google Scholar. Ya, nanti Google Scholar itu kan merangkai aplikasi yang merangkai akan mengeluarkan jurnal-jurnal ya atau buku-buku ya. Nanti dia akan muncul meskipun susah kalau kalimat susah. Google Scholar tuh bisa gampang mendeteksi kalau dia memunculkan nama ya, nama pengarangnya, tahunnya, judulnya, ya, jurnalnya itu baru bisa kedetek jurnal keseluruhannya ya. Itu. Tapi kalau hanya kalimat saja, tapi itu agak menolong juga ya. Siapa tahu di antara sekian yang muncul itu yang ditampilkan oleh Google Scholar itu ada yang kita inginkan walaupun tidak seperti yang kita inginkan persis yang kita mau, tapi ada itu pakai alternatif gitu. Jadi itu karena kapasitasnya ditentukan oleh apa yang bisa dia lihat ya. Jadi tidak semua artikel-artikel itu bisa di open access ya, diakses oleh si Google Scholar gitu ya. Sama di dalam AI juga yang model ChatGPT-nya negara-negara tertentu ya. Bukan ChatGPT, model-model seperti itu AI banyak negara itu juga tergantung pada data yang boleh diambil gitu ya. Jadi kalau data yang nggak boleh diambil, nggak ada datanya, itu si AI itu akan menjawab ngawur gitu. Ya, makanya hati-hati dengan menggunakan harus kita, apalagi kalau itu digunakan sebagai referensi ya harus ada dari Google Scholar aja ya. Itu di ujian juga nggak boleh tanya itu ya. Nanti kalau salah kan kadang-kadang kalau yang dia bisa ambil itu ternyata nggak ada gitu ya, dia akan ngawur jawabannya gitu ya. Itu sistem kerjanya di aplikasi. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya untuk kuliah kita siang ini. Silakan nanti ini ambil gambarnya lagi untuk nanti dikirim ke ibu ya yang permulaan dan sekarang. Jumlah mahasiswa berapa Mbak? 52 Ibu. 52 berarti ada yang masuk 2 ya. Ya silakan ya ambil gambarnya dulu. Untuk saat pertama. Saat kedua. 1, 2, 3. Saat terakhir. Sudah Ibu. Ya, jadi ini kan sekarang pertemuan 6 ya. Minggu depan pertemuan 7 ya yang terakhir. Nah, nanti setelah itu sebelum Lebaran kita ujian ya, ujian UTS kan ada UTS ya. Nanti penyelenggaranya kita lihat apa namanya, mungkin harus luring ya karena ini udah canggih-canggih semua ya. Nanya ChatGPT atau Microsoft Bing jawabannya ya. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lift ya. Waalaikumsalam Maaf, mau warahmatullahi tanya. wabarakatuh.